Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lukman Hakim, guru SDN 2 Nates Dawak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata, yaitu tentang strategi BPDB dalam mendukung penguatan transisi PAUD SD. Kegiatan ini saya lakukan dalam rangka memenuhi tugas aksi nyata dalam PMM, Platform Merdeka Belajar. Pelaksanaan aksi nyata, pelaksanaannya saya lakukan di tempat saya mengajar ya, di SDN 2 Nates Dawak di Kabupaten Sukamara, tepatnya di Desa Nates Dawak. Waktu pelaksanaannya yaitu pada hari Senin 2 Oktober 2023. Sebelum kita masuk pada pemaparan materi atau pemaparan apa yang saya laksanakan dalam transisi PAUD SD di sekolah tempat saya mengajar, perlu kita ketahui beberapa indikator perubahan yang ingin kita lihat di PAUD dan SD pada tahun ajaran 2023-2024. Ada 3 indikator penting. Yang pertama, PPDB-SD tidak melakukan tes kalistung ya. Jadi dalam kegiatan PPDB-SD tidak lagi digunakan tes kalistung, tapi ada cara lain. Nanti ada dalam paparan materi yang akan saya sampaikan. Indikator kedua, masa perkenalan di 2 minggu pertama di tahun ajaran baru 2023 di PAUD dan SD. Ini yang biasa kita kenal dengan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi apa saja yang harus dipenuhi? Pertama, anak serta orang tua dengan lingkungan belajarnya agar dapat berasa nyaman dalam berkegiatan. Jadi harapannya itu ya. Jadi dalam proses transisi dari PAUD ke SD, anak bisa merasa nyaman dalam kegiatan atau dalam kegiatan belajar. Yang kedua, harapannya adalah sekolah dengan anak melalui kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan protes capaian siswa melalui asesmen awal dan digunakan sebagai basis perancangan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi konsep NPLS salah satu yang kedua harapannya bisa dilakukan asesmen awal. Tanpa melalui kalistung kita bisa melakukan misalnya kegiatan wawancara atau observasi pada anak. Tujuannya apa? Untuk mengetahui bakat minat anak di awal. Jadi bisa digunakan dalam perencanaan pembelajaran yang akan kita lakukan pada siswa tersebut. Yang ketiga, indikator kinerja ketiga, pelaksanaan pembelajaran di PAUD dan SD. Apa saja yang harus dilakukan? Guru, khususnya wali kelas untuk kelas 1. Nah, apa? Memilih kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman menyenangkan dan bermakna. Memastikan ketercapaian kemampuan fondasi. Ini fondasi akan saya sampaikan nanti di slide selanjutnya. Melaksanakan kegiatan asesmen di kelas dengan teknik yang menguatkan sikap terhadap belajar yang positif. Teknik yang digunakan tidak berupa tes lisan dan tes tertulis. Jadi kita melakukan asesmen awal ya. Dalam kegiatan MPLS kita lakukan asesmen, kita mencari informasi yang detail, mengetahui apa sih kebutuhan anak ini, apa sih kemampuan anak ini untuk kita kembangkan di SD. Yang ketiga, menyusun informasi mengenai perkembangan anak yang penting untuk diketahui oleh orang tua atau wali murid. Jadi setelah kita lakukan observasi, wawancara, kita menyusun informasi mengenai perkembangan anak yang kita jadikan pedoman untuk selanjutnya sebagai acuan dalam perencanaan pembelajaran. Ini ya, apa yang dimaksud dengan konsep kesiapan bersekolah dan transisi PAUD SD? Apa sih transisi PAUD SD? Nah, mungkin ini baru kita kenal ya, baru kita dengar transisi PAUD SD. Nah, transisi PAUD SD adalah proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai peserta didik PAUD yang awalnya di PAUD menjadi peserta didik SD. Transisi perpindahan ya, kita tahu transisi itu perpindahan, tetapi apa harapannya? Transisi yang efektif. Nah, seperti apa? Jadi anak tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian sebagai akibat dari perpindahannya. Jadi perpindahan dari PAUD ke SD diharapkan anak tidak terlalu banyak penyesuaian atau kaget karena beda cara belajarnya atau bagaimana beda lingkungannya, beda tempat cara pembelajarannya. Itu ditakutkan peserta didik baru bisa minder, bisa. Nah, ini dikurangi, dilakukan transisi PAUD SD, harapannya bisa
mengurangi atau meminimalisir perubahan dari PAUD ke SD. Perpindahan ini diharapkan bisa membuat anak tidak minder dan merasa nyaman dalam proses transisi PAUD SD. Yang selanjutnya adalah siap sekolah, memiliki kemampuan fondasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Seperti apa kemampuan fondasi? Yaitu yang pertama, kemampuan fondasi adalah diperlukan ketika anak baru pertama kali masuk di SD, yaitu mengenal nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Yang ketiga, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Karena ketika masuk SD itu temannya baru ya, banyak dan dari berbagai PAUD. Nah, dari berbagai PAUD ada berkumpul dalam suatu SD. Di situ tentunya ada adaptasi terbaru. Nah, keterampilan sosial dibutuhkan di situ. Jadi kita berikan fondasi kepada anak agar tidak minder, agar tidak merasa takut ketika pertama kali masuk di SD. Yang selanjutnya keempat, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Yang kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Jadi kemandirian dalam lingkungan sekolah. Yang keenam yaitu pematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi, serta pemahaman tentang hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini ya proses transisi dari PAUD ke SD, beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan sebagai dasar dalam kegiatan transisi PAUD SD. Diskusi, nah ini adalah dalam aksi nyata saya lakukan diskusi mengenai topik, yaitu saya lakukan diskusi dengan kepala sekolah. Apakah melalui PPDB Anda dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Nah, apakah dalam kegiatan PPDB kita dapat mengetahui apa saja yang dibutuhkan peserta didik? Nah, yang saya dapatkan adalah ya, melalui PPDB dapat membantu sekolah, terutama guru kelasnya, wali kelasnya, dalam mengenali kemampuan dasar peserta didiknya, untuk mengenali peserta didik barunya, mengetahui dan mengenal lebih dalam minat dan bakat peserta didiknya. Jadi PPDB sangat bermanfaat untuk menggali informasi lebih dalam mengenai peserta didik baru yang akan menjadi anak didik kita di SD. Selanjutnya, ini hasil diskusi dengan teman sebaya, dengan rekan guru. Apa dampak melakukan tes Kalistung kepada anak di masa PPDB? Jadi, pada dasarnya tes Kalistung itu tidak dianjurkan dalam proses transisi PAUD SD ya. Jadi, tidak semua peserta didik ketika masuk SD sudah bisa Kalistung dengan baik. Apabila tes Kalistung dilakukan bagi peserta didik baru yang belum menguasai Kalistung, keadaan tersebut dapat menimbulkan rasa minder bagi peserta didik. Penguasaan Kalistung juga bukan kemampuan wajib yang harus dimiliki peserta didik baru. Jadi tidak diwajibkan bagi sekolah dasar untuk mengadakan tes Kalistung untuk peserta didik baru ya. Jadi banyak alternatif lain yang bisa dilakukan untuk mengenali kemampuan peserta didik kita. Selanjutnya, apa alternatif kegiatan selain tes Kalistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD SD? Nah, kira-kira kegiatan apa? Salah satu alternatif kegiatan yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD SD yaitu dengan melakukan wawancara atau observasi. Nah, dilakukan wawancara kepada peserta didik mengenai minat dan bakatnya. Jadi, tidak melulu harus melalui Kalistung ya. Harus tes membaca, tes menulis, tes berhitung, tidak. Tapi kita juga bisa melakukan melalui kegiatan wawancara atau observasi untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik kita. Melaksanakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah untuk mendukung proses adaptasi peserta didik baru untuk mengenali dan bisa merasa nyaman dengan lingkungan baru yang akan menjadi tempat belajarnya. Jadi karena dia berpindah dari pertama di PAUD lalu ke SD, maka dibutuhkan adaptasi, pengenalan lingkungan. Nah, harapannya ketika sudah kenal dengan lingkungan belajarnya, dia akan merasa nyaman dengan lingkungannya dan bisa melaksanakan kegiatan belajar dengan baik. Jadi itu ya beberapa yang sudah saya lakukan untuk proses
kegiatan dalam transisi PAUD SD. Nah, kalau saya buat skema strategi PPDB untuk mendukung penguatan transisi PAUD SD. Seperti apa strateginya? Nah, berikut adalah skemanya. Skema strategi PPDB untuk mendukung penguatan transisi PAUD SD. Pertama, musyawarah dengan kepala sekolah dan dewan guru. Kita lakukan musyawarah. Kita kira-kira kegiatan seperti apa yang bisa mendukung transisi dari PAUD ke SD. Nah, melakukan wawancara untuk mengetahui minat bakat peserta didik. Nah, selain tes Kalistung, karena tes Kalistung itu tidak dianjurkan untuk dilakukan pada peserta didik baru, maka kita dapat melakukan kegiatan wawancara untuk mengetahui minat bakat peserta didik. Setelah kita lakukan wawancara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, kita bisa melakukan kegiatan selanjutnya yaitu melaksanakan MPLS, masa pengenalan lingkungan pada peserta didik. Karena peserta didik kita baru berpindah dari PAUD dan SD, maka butuh adaptasi, mengenali lingkungan, mengenali temannya, mengenali tempat belajarnya. Nah, dalam proses MPLS ini diharapkan peserta didik baru bisa merasa nyaman dan tenang ketika pada tempat yang baru, yaitu di SD. Yang terakhir, memberikan pelayanan yang baik maksimal sesuai kebutuhan siswa. Setelah kita lakukan MPLS, kita mengetahui kebutuhan awal siswa, maka tugas kita selanjutnya adalah memberikan pelayanan baik dan maksimal sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Inilah dokumen kegiatannya ya Bapak Ibu. Ini adalah pertama saya lakukan diskusi dengan kepala sekolah. Yang kedua, saya lakukan diskusi dengan teman-teman rekan dewan guru untuk mendapatkan pencerahan tentang proses PPDB transisi PAUD ke SD. Nah, demikian pemaparan saya tentang strategi atau skema transisi PAUD SD, bagaimana anak bisa merasa aman, nyaman ketika melakukan perpindahan dari PAUD dan SD, dan bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang baik dan maksimal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.